Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita akan melanjutkan acara kita sampai siang nanti sekitar pukul 1.30. Dan untuk materi pertama nantinya akan diisi oleh PLT Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi kebijakan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan nanti setelah narasumber dari Ibu PLT Kepala Biro akan kita nantinya mendengarkan teman-teman para inovator untuk berbagi pengalaman kepada kita semua, Bapak Ibu peserta Forum Inspirasi Praktik Baik Inovasi Pelayanan Publik. Baik, kami akan mengundang Ibu Haja Andi Mirna SH sebagai narasumber pertama kita pada hari ini. Kita beri aplaus untuk Ibu PLT Kepala Biro yang kita cintai dan sayangi bersama. Dengan berkat beliau, kita semua para inovator, teman-teman bagian organisasi kabupaten kota bisa lebih terinspirasi dan bisa lebih meningkatkan inovasi-inovasinya sampai saat ini. Baik Bu, Ibu sudah siap. Kami akan memberikan waktu sekitar 20 menit kepada narasumber kita kali ini, dan nanti 10 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi kita mungkin sampai 11.30. Terima kasih Bu, kami memadatkan waktu karena kita memang tadi mulainya agak telat. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala Biro untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para asisten yang membidangi administrasi, asisten administrasi yang membidangi bagian organisasi Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para kepala dinas badan Kabupaten Kota yang menerima inovatornya ya, menerima awarding pada pagi hari ini. Para narasumber kami, ada Pak Andi sebentar jadi narasumber di tempat ini, bagaimana memotivasi nanti teman-teman membuat atau melahirkan inovasi-inovasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi inovasi pelayanan publik ini semua mungkin sudah tahu karena ini para inovator, kemudian ada kabak organisasi yang mendampingi, ada kepala dinasnya, ada Pak Asisten, dan semua di sini sudah paham apa itu inovasi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita berinovasi itu karena ada sesuatu masalah yang kita dapat di instansi kita masing-masing. Bagaimana memecahkannya, mencari solusinya, itulah makanya kita berinovasi. Namun di Permenpan itu, di Permenpan 91 tahun 2021 dikatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang baik yang merupakan ide atau gagasan kreatif yang orisinil atau adaptif, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kita kemarin yang sama Ibu Kadis, dua Kadis ini teman PKN saya, PKN 2 Ibu Kadis Kesehatan Wahyo dengan Jenek Ponto, kalau istilahnya Bu Grace bukan ATM, amati tiru modifikasi, tapi terapkan. Jadi ATMT, amati tiru modifikasi terapkan. Makanya inovasi ini bukan setelah dapat penghargaan kita diamkan, tapi inovasi ini harus kita kembangkan. Ya, ini saya makanya tadi saya katakan ke Ibu Dr. Armin dengan Dr. Ibu Andi Santi, ini nih pengembangan proyek perubahan Bu. Ya, ini yang saya lakukan, dan mudah-mudahan nanti Pak Husni Tabe, Andi Sehat Tabe, khusus yang dari provinsi, Pak Irwan, Pak Anto, kalau bisa ini dikembangkan di kabupaten kota inovasi yang ada di Sulawesi Selatan. Pak Andi Tabe, Pak Andi dikembangkan lebih teman-teman, walaupun Pak Andi sudah pindah dari Bapeda, tapi paling tidak memberikan gambaran ke teman-teman di Bapeda bagaimana inovasi ini bisa dikembangkan di kabupaten kota, karena ini kita lihat nanti keberlanjutannya ya, bukan asal dilahirkan saja inovasi itu. Adapun kriteria inovasi ya, adapun kriteria inovasi pelayanan publik ya, yaitu pertama, kalau kita sudah melahirkan inovasi itu berdampak atau ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ada dirasakan oleh masyarakat, walaupun itu sebenarnya inovasi yang
tidak terlalu mahal, karena makanya itu inovasi, jangan bikin inovasi kalau misalnya anggarannya miliaran, tidak ada orang yang mau replikasi. Tapi semakin murah itu inovasi, nol biayanya, semakin banyak orang yang akan mereplikasi. Ya, yang saya selalu ulang-ulang itu, cuman tidak tahu kenapa di Takalar kayaknya menurun. Padahal kemarin itu Takalar 2 inovasinya masuk top 99, 1 lolos di top 45, tapi saya lihat tidak ada keberlanjutannya. Padahal ini saya sangat selalu sampaikan ke teman-teman, di Takalar itu ada inovasi yang sangat bagus, namanya buah sabar. Ya, jadi ini kesehatan lingkungan, ini dia sehat. Ya, jadi salah satu puskesmas di Takalar, dia melihat kalau lingkungan di perumahan itu pembuangan limbahnya tidak teratur dengan baik, makanya ada salah satu perawat di sana melihat itu, dia katakan, karena selalu banyak orang yang sakit ya, ada yang diare, gatal-gatal, mungkin karena itu. Jadi dia membuat satu inovasi, itu limbah masyarakat, dia buatkan satu kayak lubang begitu, lubang, terus dia cuma pakai bambu-bambu untuk dinding-dindingnya, dan untuk membuatnya itu dia cuma pakai semen 2 kilo, kan tidak sampai di 100.000, paling itu 20.000 lah. Nah, kemudian dia cuma pakai terpal, ya. Jadi pembuangan limbah itu dialirkan ke situ, itu menjadi nanti bisa dijadikan pupuk untuk tanamannya. Ya, jadi manfaatnya sangat besar. Dan ini yang saya inginkan kemarin, kalau bisa direplikasi oleh puskesmas yang ada di Takalar, tapi saya lihat kita monitoring evaluasi tidak berlanjut. Saya tidak tahu apa masalahnya. Padahal kan sebenarnya ini kalau dinas kesehatannya, dinas pertaniannya ada di dalam, ini bisa meningkatkan kesehatan penduduk dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, bagaimana mereka mengembangkan ya, misalnya pertanian yang kalau misalnya tidak perlu diambil itu pembuangan limbahnya, misalnya jadi pupuk untuk tanaman di sawah, tapi yang di pekarangan saja, misalnya untuk sayurannya apanya, ini mungkin, atau mungkin dia bisa jadikan kalau misalnya biasa sisa-sisa makanannya itu, biasanya kan kalau dikasih ayam, biasanya ayam tambah gemuk. Ya, ini ya. Cuman ini saya lihat tidak ini. Ya, ini inovasi yang sangat murah, dan ini bagus sekali kita replikasi karena sangat murah sekali, tapi dampaknya sangat besar ke masyarakat, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi, ya. Banyak perempuan-perempuan yang maksudnya saya kaitkan lagi dengan DP3A ya. Karena banyak, khusus untuk perempuan, banyak meningkat angka kekerasan terhadap perempuan dengan anak, karena di masa pandemi ini banyak kepala rumah tangga yang tidak menghasilkan uang, kemudian dia juga di PHK, sementara istrinya tidak membantu mencari uang. Kalau misalnya ada begini kan, ya dia bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Jadi ini mungkin yang bisa keberlanjutan, atau bagaimana kita mereplikasi inovasi itu. Ini yang tadi, kemudian itu dapat ditransfer, itulah tadi replikasi, kemudian berkelanjutan. Ya, kelanjutannya ya mungkin yang hari ini mungkin hanya 1, besok 2, besok 3, makanya saya katakan tadi ke Ibu Kadis Kesehatan Wajo, saya katakan, Dok, kalau bisa ini yang dari Kera bisa dikembangkan di semua kecamatan yang ada di Wajo, buatkan kayak seperti SK Bupati kah, atau peraturan Bupati kah, atau misalnya surat edaran Bupati kah. Nah, inilah yang Litbang, Bapedai harus melihat pengembangannya bagaimana, cocokkah di daerah, misalnya di Pamana, dari Kera ini cocokkah di kecamatan Pamana ini dikembangkan. Kalau tidak cocok, apa kekurangannya, itulah yang kita nanti carikan bagaimana caranya supaya bisa dikembangkan, misalnya di kecamatan Pamana. Jadi kalau di Kera bisa diterapkan, kenapa tidak bisa di kecamatan yang lain? Ini makanya itu keberlanjutannya. Kemudian dia efektif, efisien ya. Itu yang tadi saya katakan, kalau misalnya inovasi itu baru ditanya berapa anggarannya, 5M, kaget orang. Tapi kalau dia bilang berapa anggarannya, ya tidak sampai di 1.500.000, kan orang pasti masih bisa saya. Maksudnya biarpun ekonominya tidak terlalu mampu, tapi kalau misalnya 2.500.000, 200.000 mungkin dia bisa usahakan. Ya kemudian ya itu tadi, ya kalau inovasi kan ada juga unsur kebaruannya. Jadi walaupun kita replikasi, tapi jangan semua dikopas. Jadi harus kelihatan unsur, misalnya tadi dari Kera mau ke Pamana, ya unsur apanya ya, unsur budaya lokalnya yang harus dilihat tuh ya. Jadi ada sedikit unsur keunikan di inovasi yang kita replikasi, karena biasanya tim panel itu kalau di inovasi direplikasi yang ditanya apa keunikannya dengan replikasi yang lalu.
yang maksudnya seperti Bu Mini ya, kelas perahu kan kemarin dia melakukan inovasi yang baru. Terus Pak mana? Pak Sawir dia mereplikasi kelas musim. Ditanya keunikannya, apa keunikannya dari kelas perahu? Ternyata Pak Sawir bilang, oh saya di gunung ada biasa anak-anak kalau misalnya musim kawin sebulan sebelum acara pesta tidak ada yang masuk sekolah. Karena dia bantu orang tuanya bikin kue, dia bantu apa, dia bantu nyantar undangan, dia bantu ya ini yang dikembangkan oleh Pak Sawir. Jadi ada unsur-unsur keunikan yang di dalam inovasi itu. Ya. Selanjutnya kalau ini saya tidak perlu terangkan dasar hukumnya, tadi juga saya sudah busa-busa di mulutku baca di laporan. Iya, dasar hukum tidak perlu ini saya bacakan. Ya, yang ini yang penting. Edaran gubernur dari 2018 ada ini. Ya, one agency, one innovation. Satu instansi, provinsi, kabupaten, kota wajib menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun. Ya, wajib menciptakan satu inovasi setiap tahun. Makanya inilah kami juga teman-teman semua, kaba organisasi kabupaten kota, cuman kan rata-rata keluhannya kaba organisasi ini bukan curhat ya, tidak ada anggarannya. Iya, tapi ya mudah-mudahan alhamdulillah ke depan ini organisasi semakin kesini semakin ditahulah oleh pemerintah atau pimpinan daerah kalau organisasi itu sangat penting. Tidak ada satupun bisa lembaga yang ada di daerah kalau bukan organisasi yang bikin. Ya, ini nanti di 2023 tidak ada lagi namanya koordinator, subkoordinator. Semua menjadi fungsional murni. Ya, berlaku Permenpan nomor 7 tahun 2020 tentang sistem kerja. Jadi kita squad team. Nanti fungsional yang tidak pernah misalnya mau mengembangkan ilmunya ya. Jadi di situ mungkin tidak ada yang datang pakai pakar. Nah, kalau squad team boleh dari BKD pergi bantu dinas kesehatan bekerja, boleh dari dinas tempatnya Pak Samsir PTSP, boleh dia bantu pergi di Bapeda karena squad team. Jadi tidak ada lagi nanti kerja struktural, squad team. Jadi kalau misal dan yang memimpin nanti ya agak keluar saya sedikit dari konteks, yang memimpin nanti misalnya ada kerjaan yang mau dikerjakan oleh teman-teman, bukan lagi bilang siapakah fungsional yang paling tinggi pangkatnya di sini, tidak. Bisa saja fungsional yang ahli madya, fungsional ahli muda ya memimpin yang madya. Ya, itulah nanti yang memberitahukan ke pimpinannya, saya mau timku ini. Jadi kepala pimpinan OPD-nya yang menyurat nanti ke pimpinan OPD yang lain, saya mau minta orang ini jadi anggota tim karena ada saya mau kerja misalnya di bagian organisasi. Ini saya minta. Jadi orang yang berprestasi nanti dan ditahu dia pintar, pasti banyak penawaran dari perangkat daerah lain untuk dijadikan tenaga. Ya. Jadi dan nanti ya saya ikut minggu lalu juga, 1 minggu yang lalu jadi TPP nanti yang tidak pernah jadi anggota tim di tempat lain ya, itu bisa terima TPP Bu. Tapi yang banyak membantu karena dia dianggap dia membantu untuk pencapaian kinerja perangkat daerah yang lain, itu nanti akan banyak tambahannya. Ini akan dirubah nanti kriteria untuk pemberian TPP. Ini saya sampaikan memang mungkin karena saya minggu lalu ikut kegiatannya di Jakarta. Ya, ini antara Kemenpan RB, jadi Permenpan nomor 6, Permenpan nomor 7 akan disesuaikan, diselaraskan nanti Kemendagri akan membuat regulasi baru kriteria-kriteria apa saja dalam rangka pemberian TPP nanti. Kemarin juga saya sampaikan ke Pak Kepala Biro Organisasi Kemendagri, saya katakan, Pak, jangan tunjangan perbaikan penghasilan karena kan di Permenpan kan kita berbicara kinerja. Permenpan nomor 6, Permenpan nomor 7 berbicara kinerja, namanya sistem kerja. Jadi yang diberikan reward itu kinerjanya kita, sama dengan di kementerian lembaga remunerasi kan kinerjanya yang diberikan jadi bukan tunjangan perbaikan penghasilan, tapi tunjangan betul-betul kita berbicara kinerja. Jadi ini mungkin yang ini inovasi ini salah satu kinerja yang sangat bagus Bapak Ibu sekalian, dan ini diapresiasi baik oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Ya, itu tadi bentuk apresiasinya ya, walaupun kecil-kecil, ciki-ciki, tapi ya yang penting ada perhatian dari Bapak Gubernur memberikan anggaran kami ke Biro Organisasi untuk pemberian pembinaan. Tapi kalau di pusat ya lumayan 9 sampai 10 miliar ya, bisalah bikin satu gedungnya di Puskesmas Kera ya Pak Ibu Dokter Bu Kadis ya. Ya.
Selanjutnya, ya, maksud dari kegiatan ini yaitu memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik di tahun 2023. Jadi kami di 2023 buat kompetisi lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa sebelum dikirim ke provinsi, bikin tong di kabupaten kota kompetisi khusus tingkat kabupaten kota. Kalau di Bantaeng boleh replikasi, caranya Bantaeng melakukan kompetisi di kabupatennya. Kenapa Bantaeng selalu banyak yang sampai ke nasional? Karena itu rutin mereka melakukan coaching. Jadi siapa yang punya inovasi diajukan ke bagian organisasinya, itulah di coaching untuk nanti, dan ya, itu juga dikoordinasikan dengan kami di Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, kita menyamakan persepsi, ya, penyamaan persepsi bagaimana nanti kita melakukan kegiatan KIP di 2023. Jadi kalau kemarin kan ada beberapa penundaan karena terkait dengan pandemi. Tapi setelah normal ini, ya, KIP-nya itu kita buka khusus untuk di provinsi, ya mungkin Januari kita mulai minta teman-teman kabupaten kota mengirim inovasinya, ya, tapi lewat jaringan inovasi pelayanan publik. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, KIP itu tidak bisa kita lihat punyanya orang. Sekarang boleh komunikasi dengan inovatornya kalau ada yang mau direplikasi. Misalnya tadi dari puskesmas di Wajo mau direplikasi oleh teman-teman dari puskesmas yang ada misalnya di Jeneponto, boleh yang mau mereplikasi itu berkomunikasi langsung dengan inovatornya, tapi di JIP, ya boleh ada, karena di sini ini kita sudah kembangkan jaringan inovasi ini, jadi bukan lagi satu arah tapi sudah dua arah dia kita kembangkan. Kemudian itu tadi mempersiapkan unit pelayanan publik baik provinsi maupun kabupaten kota dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang kita kirim kemarin 30 top inovasi, 8 lolos top 99 dari hampir 4.000 ya inovasi yang masuk seluruh Indonesia. Kalau di IGA Awarding yang Kemendagri buat itu Bapak Ibu sekalian, di klaster kompetisinya, provinsi dengan provinsi, kota dengan kota, kabupaten dengan kabupaten. Kalau ini tidak di klaster, kalau Kemenpan kita berkompetisi dengan seluruh kementerian lembaga, Pemda provinsi, kabupaten kota, dan BUMN, BUMD seluruh Indonesia. Jadi tidak terklaster. Makanya sangat membanggakan sekali kalau kita masuk top 45 Pak, karena kita berdiri dengan orang-orang dari kementerian lembaga. Jadi kalau di Kemendagri itu ya provinsi, kabupaten kota. Kalau ini bukan, baik dari kedutaan yang ada di luar negeri, imigrasi, semua pokoknya yang ada di situ. Jadi ini yang membanggakan sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin kemudian tujuan kompetisi inovasi pelayanan publik itu pertama menjaring dokumentasi, ya menjaring, mendokumentasikan dan mendesiminasikan. Jadi biasanya kan apa yang kita bikin biasanya bagus sekali, tapi membuatnya, menyusunnya dalam satu proposal dan untuk dikata-katai itu yang susah. Ya, jadi membuat satu kata-kata yang memang bisa menarik kita baca, nah itu yang biasanya kita buat susah. Tapi itu tadi makanya dilakukan coaching bagaimana untuk betul-betul kita melihat susunan kata-kata atau kalimat dari proposal itu. Kemudian memberikan apresiasi dan penghargaan seperti yang tadi, ada piagam, ada juga uang pembinaan, memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasinya, kemudian meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik, dan yang kelima adalah menjadikan sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan inovasi. Itu tadi yang replikasi Bapak Ibu sekalian ya. Ini penyelenggaraan kompetisi inovasi KIP Sulsel 2023, jadi masing-masing ada tim admin di bidang organisasi atau sekretariatnya. Inilah nanti yang semua inovasi yang masuk yang dikirim lewat jaringan inovasi pelayanan publik akan terseleksi di sini secara administrasi. Kemudian ada tim panel. Jadi tim panel itu terdiri daripada inovator yang sudah ada dari Pemprov Sulsel, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari mitra pembangunan, ada konsultan independen. Jadi kalau sudah masuk lewat seleksi administrasi, misalnya sudah ada 100 masuk, itu tidak ada lagi biro organisasi campur di dalamnya. Ini tim panel semua Pak. Ya, semua by system. Jadi kita memang menuju society 5.0. Ya, walaupun sebenarnya kita ini di Sulsel 4.0 saja belum kita dapat, tapi kita dipaksa untuk itu. Jadi semua dulu kan kata jangan tidak gitu. PU pun saya ingat sekali dulu mengatakan PU gitu pun tahu Pak. Sekarang dia rasa semua.
Iya, karena dulu dianggap kalau organisasi bicara itu selalu mengawang-awang. Ternyata semua yang organisasi bicarakan itu semua nyata dan itu ada namanya reformasi birokrasi. Makanya selalu orang mengatakan, apakah itu nak kerja reformasi birokrasi? Ini masuk reformasi birokrasi, ini inovasi. Bapak Ibu terima TPP kerjanya reformasi birokrasi. Ada kelas jabatan, ada anjap, ada. Memang kita tidak lihat bangunan, kalau infrastruktur kelihatan, bangun gedung kelihatan 7 tingkat. Kalau reformasi birokrasi, manusianya yang dirubah, manusianya yang dibangun. Ya, mulai dari mindset kultur setnya sampai dia memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Makanya runut. Kalau di 8 area perubahan reformasi birokrasi itu mindset kultur set. Kemudian sudah itu kelembagaannya, sudah itu ketata laksanaannya, sudah itu SDM-nya. Jadi yang dibangun dulu mindsetnya orang, sudah itu rumahnya apa yang dibikinkan, sudah itu apa yang dia mau kerjakan, standarnya itu adalah tata laksana. Nah, setelah itu ada SDM-nya masuk, SDM. Setelah SDM-nya adalah akuntabilitas. Ada akuntabilitas, karena kan kalau akuntabilitas akan terlihat semua, efektif efisiennya anggaran, betulkah kau pakai anggaran itu apa tidak, ya itu kelihatan. Kalau akuntabilitas itu diawasi, terakhir itu pelayanan publik. Jadi memang makanya itu dalam area reformasi birokrasi itu dari awal sampai dari kelihatan runutnya. Ya, dari regulasinya, kemudian akuntabilitasnya, kemudian pengawasannya, jadi dan terakhir pelayanan publik, karena muaranya semua ini kita akan memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Makanya paradigmanya sekarang berubah. Kalau dulu kita dilayani, sekarang kita ini pelayan. Paradigma ini berubah. Jadi apapun yang masyarakat minta, pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Tidak boleh lagi kita bilang urusanmu. Ya, tidak boleh. Makanya apapun persoalan, masalah apapun yang masyarakat dapatkan, pemerintah harus hadir di situ. Jangan kita bilang urusanmu, karena mereka sudah membayar kewajibannya, bayar pajak. Makanya hak-haknya kita juga harus kembalikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan Pak Hendra, ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu praktik baik ya praktik baik yang akan dibuat nanti di Dinas Peternakan. Mudah-mudahan ke depan seluruh dinas-dinas yang ada baik di provinsi maupun kabupaten kota bisa melaksanakan kegiatan seperti inovasi atau membuat inovasi baru atau mereplikasi inovasi yang ada. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Ada nanya dari Bapak Ibu? Kalau dari kabupaten kota mengerti ini semua bertahun-tahun ini dilaksanakan. Ibu Mecai ketawa-ketawa di depan. Ya, baik. Mungkin sampai di sini untuk materi ini, dan tadi dari awal saya tidak memperkenalkan narasumber kita karena saya tahu dari semua yang hadir di sini pasti sudah mengenal beliau dari awal. Jadi saya tadi tidak ada sesi perkenalan. Jadi kata kunci yang harus kita ambil dari materi kita ini adalah cari masalahnya dan buat inovasi. Jadi kita mencari masalah sebagai pelayan masyarakat dan buatlah inovasi untuk mempermudah dan bagaimana masyarakat itu tidak disusahkan dan diberatkan mengurus apa-apa, itu contoh kecil. Baik, terima kasih Ibu Biro atas materinya kepada kita. Kembali kita beri aplaus kepada Ibu Biro. Kami di sini selaku Ibu Biro sebagai narasumber dan saya Widiawati sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.